Setelah tadi kami terhubung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal, kami akan juga mengajak Anda bergabung bersama jurnalis NTV Hasbi Allah bersama juru kamera Indarmawan Hadade yang juga dari kawasan GBK Senayan, Jakarta. Hasbi, bagaimana atmosfer para supporter timnas menjelang laga melawan China malam nanti di GBK? Ya baik Irsa, kalau tadi Iqbal ada di luar, kali ini kami ada di Ring Road, Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi tadi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, dari pintu sana ini sudah masuk para supporter karena baru saja dibuka, lalu crowd-nya mulai terasa ini di Ring Road GBK. Ada bisa melihat bagaimana situasi, vibes-nya cukup sangat positif. Sepertinya para supporter ini sangat optimis bahwa Indonesia bisa meraih 3 poin dan menang atas Cina pada malam hari nanti. Dan kemudian kalau Irsyal mau lihat antriannya seperti apa, saya juga akan ajak Irsyal ke sini. Jadi ada beberapa pintu yang memang dibawa, lalu ada petugas yang nantinya memberitahu atau menginformasikan pintu mana saja yang bisa dilalui, begitu. Dan ini seperti ini. Jadi kalau misalkan mau masuk ke dalam tribun, nantinya akan ada beberapa hal yang mesti dibawa. Nah, ini contohnya Irsyal seperti ini. Halo Abang, selamat sore Bang. Ya. Siapa Bang namanya Bang? Namanya Yadi. Nah, Bang Yadi boleh dikasih lihat nggak Bang Yadi? Apa aja nih yang dibawa kalau mau masuk? Jadi tiketnya belinya gimana kemarin pas war Bang? Ceritain dong Bang. Kita war di Livin Mandiri. Livin Mandiri kita war ya nyari-nyari susah juga sih. Akhirnya alhamdulillah dapat juga rezekinya. Nah, ini bisa nonton. Ini kita print untuk mempermudah. Bisa juga lewat dari aplikasi Garuda ID. Garuda ID kita buka dari sini langsung kita print out di sini. Supaya kadang sinyal di sini kan kadang susah juga, jadi kita print juga untuk mempermudah. boleh dilihat Bang kayak gimana bentuknya Bang? Iya, boleh. Iya, ini bentuknya begini. Ini saya sekeluarga ya, sekeluarga. Ini ada beberapa bentuknya begini. Iya, paling seperti itu. Oke dah, terus tadi di depan kan sempat antri lama crowdnya. Iya. Nah itu memang udah datang dari mana, kemudian berapa lama nunggu di depan sampai akhirnya mutusin masuk sekarang nih sebelum padahal pertandingan masih 3,5 jam. Iya, ya kita antusias mau melihat timnas Indonesia bermain. Mudah-mudahan hari ini ya mendapatkan kemenangan supaya ada peluang masuk Piala Dunia. Kita dari Depok tadi sekitar habis makan siang, habis zuhur lah, langsung datang ke sini tadi jam 2. Mudah-mudahan. Bang, ada 3 pertandingan terakhir. Kemarin lawan Australia kita babak belur ketika dipegang sama coach Patrick Kluivert. Kemudian kita menang lawan Bahrain ya kan. Nah, sekarang gimana nih Bang melihat peluang kita kalau kita sampai kalah? Ini agak sulit nih untuk ke fase keempat. Nah, menurut Abang sejauh ini gimana Indonesia peluangnya sebesar apa? Ya, kalau apapun hasil timnas Indonesia ya tetap kita dukung ya, tapi kalau untuk saat ini kalau peluangnya memang ya lumayan ada besar dari segi tim juga bagus, pelatih baru juga, tim juga bagus, komposisi pemain bagus ya, mudah-mudahan hasilnya baik, kita dapat poin penuh maksimal 3 poin untuk hari ini. Indonesia lawan Cina ya prediksi 2-0. Prediksi. Iya. Siap Bang Yani, makasih banyak dan juga keluarga lainnya supaya menikmati pertandingan ya. Nah ini Irsal juga kalau mau dilihat ada beberapa hal yang tidak boleh dibawa ke dalam tribun. Kalau ada air mineral seperti ini maka akan dibuka, dimasukkan ke plastik. Ya tentu menjaga-jaga nantinya tidak ada yang melempar atau memprovokasi lewat botol mineral ini yang dilemparkan ke arah pemain lawan ataupun ke arah penonton lain begitu. Karena kemarin pun Indonesia ketika melawan Bahrain sudah terkena sanksi dari FIFA, ada 15% yang dipotong dari jatah penonton kita yang seharusnya hari ini mengisi full Stadion Gelora Bung Karno akan, tapi sayang tidak bisa sepenuhnya. Dan kabarnya bahwa Cina juga membawa supporter sebanyak 3.000 supporter yang nanti akan berada di kawasan Gelora Bung Karno dan mendukung langsung bagaimana tim Dragon akan bermain. Nah, sementara itu kita berbicara tentang tim Garuda saja ya, karena memang masih banyak sekali di sini yang menarik begitu. Saya akan coba mencari supporter yang menarik. Ini bawa banner besar di sel nampaknya. Nah, kita coba tanya-tanya ke sini. Ya, ini ada yang membawa anak dan istri, lalu kemudian bawa banner besar. Nah, kita coba ajak wawancara Abang. Selamat sore Bang. Halo. Siapa Bang namanya Bang? Andre. Bang Andre. Apa nih tulisannya Bang?
Ini adalah sebuah dukungan dari supporter timnas yang berada di Sangatta, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Jadi sengaja datang jauh-jauh 2021 km untuk mendukung timnas dan harus menang malam ini karena kita wajib mendapatkan 3 poin di kandang kita. Jadi siapa aja yang dibawa ke Jakarta dari Kalimantan Timur? Jadi ini kebetulan sih ada teman kerja juga, keluarga juga dari Sangatta, dari Kalimantan Timur. Ini belum pada ngumpul aja, lagi nunggu mereka. Ada beberapa juga nanti datang ke sini. Jadi teman kerja sama keluarga sih. Nah, tantangannya apa nih Bang dari Kalimantan ke Jakarta selain tiketnya war begitu ya? Nggak semuanya bisa keangkut kan? Nah, tapi semangat apa yang membawa kalian ke sini? Lalu kemudian juga apa struggle ya Bang? Boleh ceritain Bang, tantangannya apa nih bawa keluarga ke sini sampai ada tulisan 2021 km kami tempuh demi tim Garuda Ultras, semangatnya. Nah, gimana semangatnya Bang? Benar-benar. Jadi ya cukup jauh ya. Jadi kita sebenarnya perjalanan darat itu sekitar 8 jam dulu dari Sangatta ke Balikpapan ya. Terus dari Balikpapan baru kita ke Jakarta gitu. Ya cukup banyak sih ininya ya, rintangannya di jalan, termasuk juga cuaca di perjalanan yang kurang baik, tapi ya kita tetap semangat lah dukung timnas. Karena ini juga pertandingan penting ya. Ini pertandingan penting, pertandingan terakhir di kandang, jadi ya kita wajib dukung langsung, terutama teman-teman dari Sangatta juga semangat terus buat dukung tim Garuda. Jadi kita wajib dapat 3 poin lah malam ini. Ya. Baik Bang, makasih banyak waktunya Bang. Selamat menikmati pertandingan nanti, menang kalah ya kita harus menang. Oke. Sebenarnya saya pengen yel-yel tapi berdua aja, mana lagi nih? Oke. Kita pamit dulu ya. Makasih banyak Bang. Nah, ini juga ya begini kira-kira situasi yang ada di Stadion Gelora Bung Karno. Saya juga ingin menginformasikan mengenai pengamanan. Nah, tadi sempat ada apel, jadi di sisi utara ini memang tim pengamanan dari Polda Metro Jaya kemudian bergabung dengan pasukan TNI dan Pemda ini sudah menyiapkan 3.720 pasukan. Jadi bagaimana tadi pengamanannya mulai dari ring 1. Kalau tadi saya melihat dan juga pemirsa melihat, penjagaan di ring 1 cukup ketat, bahkan air mineral saja tidak boleh masuk. Selain itu tentu ada flare atau kembang api yang tidak boleh masuk, senjata tajam, alkohol, narkotika, dan juga hal-hal yang membahayakan penonton lain ini tidak boleh masuk. Dan persiapan juga terus dilakukan karena ada beberapa lapisan penjagaan mulai dari luar area kompleks Gelora Bung Karno di ring 3 disebutnya, lalu ada ring 2 di area kompleks di mana barir di situ sudah tentunya sangat tebal dari besi-besi yang dijaga, lalu lapisan-lapisan tersebut juga tidak sembarangan karena di situ diperiksa ada Garuda ID dan face recognition, jadi dicocokkan penonton tidak sembarangan masuk, dicocokkan dengan KTP dan wajahnya. Kalau tidak bisa atau tidak cocok itu tidak bisa masuk begitu. Dan di area tadi yang kita baru saja lihat itu tidak boleh barang-barang yang memang membahayakan penonton lain itu masuk. Dicek lagi ada berapa lapis tiket yang dicek sehingga tidak sembarangan orang yang bisa nonton kalau tidak punya tiket begitu. Dan kemudian juga kami sebenarnya masih ingin mencari lagi crowd-nya, tapi saya kembalikan dulu ke studio ke Irsal terlebih dahulu. Irsal. Baik, Hasbi, kita jeda dulu pertemuan kita di antara studio dan juga Stadion GBK Senayan Jakarta. Kami terus akan mengupdate informasi dari Anda, utamanya detik-detik jelang laga Timnas melawan China pada pukul 20:45 malam nanti. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan